Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tak salah bila kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat pemilik alam semesta. Semoga kita mendapatkan rahmatnya dan ridhonya dari dunia sampai ke akhirat. Amin. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak di yaumul kiamah nanti kita akan memperoleh syafaatnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, tanpa kita rasakan kehidupan kita ini yang pada akhirnya kita berada di hari keempat daripada bulan Rabiul Akhir, namun di mana-mana masih banyak orang melaksanakan, memperingati, merayakan daripada hari lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Ini merupakan tanda mahabbah dan cinta umat kepada Rasulnya, cinta manusia kepada pemimpin besar umat Islam, pemimpin dunia dan akhirat Nabi kita Muhammad SAW. Wajar saja kalau Syekh Tahir bin Saleh Al-Jazairi dalam kitab Jahilul Kalamiyah pada halaman 60, beliau mengungkap dan mengangkat daripada keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW. Syekh Tahir bin Saleh Al-Jazairi mengatakan bahwa imtaja Nabiyuna alaihi salatu wasallam an sa'il anbiya'i bi salasi sifatin. Al-ula annahu afdalul anbiya, as-saniyah annahu ursila ilan nasi kafah, as-salisah annahu khatamun fala ya'ti ba'dahu nabiyyun. Nabi kita Muhammad SAW mempunyai 3 keistimewaan di antara seluruh nabi-nabi yang lainnya. Di antara ketiga keistimewaan itu di antaranya adalah yang pertama, Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang paling utama. Yang kedua, Nabi kita Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia. Yang ketiga, Nabi kita Muhammad SAW adalah pamungkas para nabi, maka tidak ada lagi nabi sesudah Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, sebagaimana kita tahu bahwasanya kita menghafal, mengetahui jumlah bilangan nabi dan rasul. Setiap umat Islam wajib mengimani, mempercayai tentang rasul-rasul yang 25 dari Nabi Adam sampai dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dari yang 25 itu masuk nominasi yang disebut dengan namanya ulul azmi, yaitu di antara Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa,
Nabi Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut ulul azmi itu dengan semua kalimat rasul masih juga dicari. Di antara rasul yang paling afdal, yang paling utama, yang paling istimewa, ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut namanya adalah Afdalur Rusul, Rasul yang paling utama. Michael Hart, seorang sastrawan asing, menulis dalam 100 tokoh yang berpengaruh di dunia, ternyata memposisikan Nabi kita SAW adalah tokoh yang paling utama dan yang pertama yang berpengaruh di alam dunia. Kenapa demikian? Yang jelas dari keturunannya, zuriyahnya ada. Rasulullah SAW disebut namanya Rasul yang paling istimewa, yang paling utama, yang paling afdal, karena mempunyai garis keturunan sampai 52 daripada zuriyahnya. Kita tahu Nabi Muhammad SAW itu dari sirah, dari sejarah. Maka kita harus menghafal dan mengingat siapa zuriyah daripada Nabi Muhammad SAW yang begitu banyak. Nabi kita Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Uzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamisah bin Salaman bin Manat bin Amal bin Kitra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Sharuh bin Ardu bin Falik bin Abir bin Shalih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamad bin Maksus Salih bin Ukhnuh bin Idris bin Hurmus bin Ilyarid bin Miklalid bin Kinan bin Anus bin Sis bin Adam alaihi salam. 52 zuriyah beliau yang begitu gamblang jelas. Dan kita hafal cuma sampai ke 13 daripada Adnan. Oleh karena itulah tanpa diragukan lagi bahwa wajar kalau umat mencintai, mengagungkan dan menyebut-nyebut namanya dengan mengedepankan daripada sholawat. Oleh karenanya apa harapan kita? Kita ingin selalu berjumpa, kita ingin selalu bertemu, kita ingin rindu selalu. Kapan kita bisa berjumpa dengannya? Tentunya banyak diungkap dalam kitab-kitab maulid, baik Ad-Diyaul Lami, Simtud Durrah, Ahmad Al-Hajjab, Banjani Nasran. Diungkap itu jelas tentang autobiografi Nabi kita Muhammad SAW. Marra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini hauduka sofil mubar wirduna yawman nusyur. Marra'a wajhaka yas'ad, siapa orang yang melihat Nabi pasti orang itu tercengang dan kagum, karena ia adalah mempunyai 2 orang tua yang sangat Allah muliakan. Kita berharap berjumpa dengannya, namun nanti di yaumil kiamah kita akan bertemu. Jemaah Jumat yang mulia, oleh karenanya tanda mahabbah kita begitu kencang, begitu gentar dengan selalu membacakan sholawat di kesempatan hidup kita, di kesempatan ibadah kita, di kesempatan bekerja, berusaha dan yang lainnya. Oleh karenanya Rasulullah SAW sangat mengedepankan masalah tentang kehidupan berbangsa, beragama, bermasyarakat dengan mengedepankan yang namanya akhlakul karim. Tidak ada yang dapat mencontoh daripada akhlak Nabi kecuali Allah lah yang memberikan julukan bahwa dia adalah Nabi yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
banyak mengungkap masalah tentang kesempurnaan iman, kemuliaan akhlak. Kita hafal ayatnya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling baik imannya adalah orang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Apa sih akhlak? Tingkah laku, kepribadian, etika orang bilang. Baik perkataan, perbuatan dalam kehidupan keseharian, bermasyarakat, beragama, bekerja dan sebagainya. Utamakan adalah akhlak. Sehebat apapun manusia jabatannya, kalau akhlak dikesampingkan, kalau akhlak nomor dua kan, maka akan jatuh kepribadian orang itu dan akan jelek dan akan tenggelam nama baiknya. Mana faktanya? Imam Al-Syawqi menjelaskan dengan yang namanya syairnya, innamal umamu ma baqiyat akhlaquhum wa in hum mujabat akhlaquhum jahabun. Orang itu akan menjadi baik dan benar manakala dijaga akhlaknya, kepribadiannya. Maka manakala akhlak itu tidak ada pada dirinya, maka akan hancurlah nama baiknya. Jamaah yang mulia, wajar saja Rasulullah SAW itu selama kurun waktu 23 tahun mengedepankan masalah revolusi akhlak. Kenapa? Karena ingin adanya keadilan. Bangsa yang tadinya tidak kenal peradaban, bangsa yang tadinya tidak kenal menyembah Allah, bangsa yang tadinya biadab kembali beradab, mempunyai akhlakul karimah. Bangsa yang tadinya tidak mengenal Allah, tidak mengenal keesaan Allah, maka dengan adanya revolusi yang dikedepankan masalah daripada kerasulannya, maka umat adalah dapat mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah revolusi yang besar yang diserahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kurun waktu yang sangat singkat, 23 tahun. Beliau berhasil menyatukan umat-umat sedunia. Wajar kalau Michael Hart, seorang sastrawan, menomorsatukan tokoh perempuan di dunia ini adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang mulia, oleh karena itulah yang kedua, keistimewaan Nabi Muhammad SAW itu annahu ursila ilan nasi kafah, diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Tugas berat yang dilaksanakan oleh Nabi SAW itu selalu dilaksanakan dengan tadi di awal mengedepankan akhlakul karimah. Mana fakta realita contoh yang akurat? Akhlak yang didapatkan oleh Nabi SAW itu dalam satu kisah dijelaskan bahwasanya Rasul setiap saat berjamaah ke masjid bersama para sahabat selalu dihadang, ditunggu oleh seorang pemuda Yahudi yang antipati, benci kepadanya. Kerap kali Rasul SAW lewat di hadapannya, selalu anak muda ini meludahi muka Rasul. Apakah Rasul membalas, mencaci, memarahi? Tidak. Bahkan diterima daripada cemooh, cacian, makian itu dan kebencian Yahudi terhadap Rasulullah SAW itu dengan senang hati. Begitu terus. Satu saat anak muda yang antipati kepada Rasul tidak ada. Bertanya Rasul bersahabat, ya sahabat, kemana anak muda yang biasa meludahi wajahku di setiap aku berjamaah lewat di hadapannya? Sahabat menjawab, ya Rasul, anak muda itu dalam keadaan sakit keras. Benarkah itu? Benar ya Rasul. Kalau itu nanti selepas kita berjamaah, kita jenguk, kita tengok bagaimana keadaannya. Jamaah yang mulia, Rasul tak menaruh sakit hati, tidak dendam. Maka selepas sholat berjamaah, berbondong-bondong menjenguk di Adatul Marid, melihat keadaan bagaimana. Padahal itu adalah orang yang sangat, ya, orang itu benci kepada Rasul. Ternyata benar anak muda yang anti pada Rasul itu dalam keadaan berbaring sakit keras. Kaget anak muda ini. Ya Muhammad, sungguh luar biasa akhlakmu. Aku adalah orang yang benci terhadapmu. Di saat aku sakit, engkau masih mau menjenguk aku. Maafkan salahku ya Muhammad.
Rasulullah SAW dengan senang hati memaafkan daripada kesalahan daripada anak muda ini. Tanpa paksaan anak muda ini mengulurkan tangannya mengucapkan kata kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa annaka muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau yang Muhammad adalah utusan Allah. Apakah ada paksaan anak muda ini masuk Islam? Tidak. Kenapa? Dengan akhlakul karimah yang dipakai oleh Nabi, maka mengagumkan bagi anak muda itu. Oleh karenanya, janganlah ketampanan, kegagahan dibalut dengan kebohongan, dengan kemaksiatan. Oleh karena itulah wajar Nabi SAW mengedepankan akhlak. Dalam sabdanya kita tahu innamal bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhirnya dengan akhlak orang bisa hidup saling menghargai. Dengan akhlak orang bisa menjaga diri dan sikap. Dengan akhlak orang bisa jaga daripada temperamen dan perbuatan. Dengan akhlak menjauhkan diri daripada perbuatan yang sombong dan takabur. Kita hamba Allah yang taib mengharapkan pada Allah semoga kiranya Allah maafkan segala kesalahan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan seluruh akal kita, dan di yaumul kiamah nanti kita akan mendapatkan syafaatnya karena Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa, dan janganlah kamu mati kecuali matinya kamu dalam beragama Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadzal qadim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu liman jahada bihi wa kabar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi masabir qurar ibadallah. Ittaqullah min sima'il lagwi wa quduril khabar wantahu ammanakum anhu wa jajar wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi kursi faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala nabi rahmah wa sabil ummah warda Allahumma la sabi wa qarabati wa azwaji wa dhurriyyati ajma'in wa alil khulafir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'akum wa bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف المحمات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.